Assalamualaikum Ustadz, saya Fikri Alif Maulana. Assalamualaikum Ustadz, saya Davi Zalika. Ustadz, akhir-akhir ini tuh banyak Anak-anak muda yang overthinking bahkan takut tentang masa depannya cemas akan tentang hidupnya. dan takut salah jalan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Fa'inna ma'al husri yusra", yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di berfirman, "Waman yatawakkala alaihi fahuwa hasbuh", yang berarti barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mengucap keperluannya. Surat At-Ta'la ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih adik-adik dan semuanya yang bisa hadir di studio ini. Alhamdulillah, luar biasa ya pertanyaannya, bagus sekali ini ya. Baik, jadi ada pertanyaan yang luar biasa tadi. Begini ya, adik-adik yang perlu kita sampaikan bahwa memang sekarang ini ada gap ya, ada gap antara generasi tua dan generasi Z itu ya. Generasi tua ini ya termasuk mungkin saya ya, atau siapa ya, atau teman-teman yang ada di sini itu. Jadi ada gapnya luar biasa di sini ini. Yang pertama, bagi generasi Z ini memang internet ini menarik ya, bukan lagi sebagai teknologi tapi juga merupakan satu tambahan sebagai sebuah kebutuhan. Jadi ini kalau generasi Z sekarang ini. Tapi kalau generasi yang jadul-jadul itu ya, itu yang menjadi problem itu ya. Ya, padahal kita ini memang dituntut untuk segera menyesuaikan diri di era digitalisasi saat sekarang ini. Bagi yang tertinggal ya memang generasi-generasi yang jadul itu ya makin lama makin ketinggalan itu. Mereka ini, saya lihat generasi Z ini memang memiliki kelebihan yang luar biasa ya. Mereka ini sangat mahir ya, menggunakan media itu sebagai informasi utama. Ya, entah itu menjadi bersumber dari TikTok, mungkin dari Instagram dan lain sebagainya. Inilah yang disebut sebagai konektivitas oleh generasi Z. Itu sangat luar biasa itu. Nah, yang kedua, mereka ini tumbuh mungkin muncul ya dengan adanya era digital itu ada ekonomi kreatif itu ya. Ekonomi kreatif ini banyak mereka itu melihat peluang-peluang yang bisa menghasilkan cuan gitu ya. Itu ada itu generasi sekarang itu. Tetapi dalam saat yang sama itu ada sebuah tantangan yang mereka ini akan disibukkan, kecuali dia mahir di dalam IT, tetapi saat yang sama ada kerapuhan sebenarnya. Apa itu? Ya yang kita kenal itu dalam sekarang itu ada istilah FOMO ya. Pernah dengar ya adik-adik ya? FOMO itu sebagai fear of missing out gitu ya. Artinya itu orang itu suka melihat dari keberhasilan seseorang. Ya dari ini. Tapi ini yang tidak bisa disadari oleh generasi Z. Jadi ada kerapuhan. Satu, generasi Z ini memang memiliki spirit untuk maju itu oke gitu ya. Ini kerapuhannya di situ ya. Semangat untuk pengen maju itu oke ya, sangat senang itu ya mereka ini. Tapi saat yang sama dihadapkan sebuah persoalan, itu adalah mereka ini adalah sering lemah. Satu, putus asa, mudah mumet. Kalau itu sesuatu yang diinginkan itu tidak tercapai, mudah malas dan lain sebagainya. Itu generasi Z sekarang. Tapi kalau dia ini sesuai apa yang diharapkan, mereka biasanya akan cepat naik itu. Tetapi kalau terganjal oleh sesuatu yang tidak diinginkan, itu mudah putus asa. Nah, itu kira-kira sebagai prolog seperti itu yang saya sampaikan. Nah, di dalam ayat ini ada yang bagaimana ya orang itu tidak merasa minder, orang itu tidak merasa terjadi mereka suka putus asa dan lain sebagainya. Ada sebuah ayat yang cukup menarik, ini luar biasa. Jadi ayat ini menjadi satu penguatan agar
generasi Z ini harus bisa kuat untuk bisa tangguh membawa atau mengatasi pada zamannya. Itu harus ada penguatan. Kalau enggak, rapuh itu. Yang pertama adalah supaya baik ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam aspek untuk pengen maju itu oke ya. Tetapi saat yang sama mereka dihadapkan dengan problemnya sendiri ketika dia tidak bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan. Itu terjadi powerless, ketidakberdayaan anak-anak sekarang itu. Mudah putus asa, tidak pede dan tidak percaya diri. Itu kalau mereka ini memiliki keinginan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, itulah kelemahan dia. Nah, konsep agama di dalam Al-Quran ini jelas itu ya. Kalau ada informasi, ya sekarang ini kan gampang ya diakses, apapun sekarang ini sudah bisa. Konsep agama itu apa yang disebut sebagai tabayun ya. Kalau ada informasi apapun bentuknya, itu adik-adik generasi Z ini harus benar-benar tabayun. Tabayun itu ya validasi information itu ya, atau check and recheck sebuah berita hadirnya itu. Al-Quran selalu menyebut in ja'akun fasikun binaba'in fatabayanu. Apabila ada orang yang membawa suatu berita yang kurang jelas, maka kita harus tabayun ya. Benar enggak ini? Nah, sekarang ini kan berita hoax itu kan terlalu sudah sering kita seliuran di hadapan kita. Itulah salah satunya. Kelemahan di era digital sekarang ini gampang mudah mengakses dari dalam segala hal. Ini luar biasa kalau kita lihat ini. Maka tadi itu orang ini kalau generasi Z ini di dalam aspek yang lain dia itu cepat untuk mengakses di dalam hal ini, tapi saat yang sama kalau dia ini kurang berhasil apa yang diinginkan, itu mudah nglokro bahasa Jawanya. Ya mudah ngelimpruk itulah. Ya itu ciri sebagai generasi Z yang saat sekarang. Satu sisi bisa cerdas, satu sisi kalau tidak sesuai dengan harapannya malah bisa sebaliknya dia akan termakan oleh sebuah informasi yang dihadapi sendiri itu. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting, bahwa agama menawarkan supaya generasi muda Z ini tetap tangguh, mereka tidak silo dengan adanya zaman, tetapi kalau dirinya ini kuat, agamanya saya pikir mereka tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang akan menjerumuskan pada adik-adik atau generasi yang saat sekarang ini. Yang kedua adalah qanaah itu ya. Qanaah itu merasa cukup dan syukur. Tapi angel ya, kayaknya angel ya. Uang merasa cukup itu kan angel. Coba apalagi anak-anak digolek ke tuku sepatu siji je kurangi, ya. Saya kemarin itu kan lihat, yang ini aja Pak, nah, terus yang satu, ya ini aja sekalian, gitu tuh. Saya dengar, jadi bukan saya yang beli, tapi saya melihat itu kok, kenapa sih anak ini sibuk diskusi, ternyata goro-goro mau membeli sepatu, dibelikan satu masih kurang. Jadi sekalian aja supaya, kita beli gitu ya. Nah, kita ini supaya bisa menanggulangi sebuah informasi tadi harus tabayun atau validasi information ya. Benar enggak informasi ini? Yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu merasa cukup, merasa syukur apa pemberian dari orang tua, pemberian dari Allah itu ya, terutama itu harus bisa. Maka betapa pentingnya di dalam kehidupan modern sekarang ini itu harus dibekali, yaitu tentang masalah kuatnya iman dan takwa. Ini penting. Jadi agama di sini paling menjadi yang sangat penting untuk menghadapi di era digital saat sekarang ini. Jadi begini, kalau saya boleh, jadi kita tidak bangga hidup di dunia modern. Tidak hanya bangga kita hidup di dalam dunia modern, ini sekali lagi menjadi satu pedoman untuk kita ya. Kita tidak hanya sekedar bangga di dalam hidup di dalam dunia modern, tapi yang paling penting adalah bagaimana agar kita tuh dapat hidup di dunia modern. Itu top itu. Kalau kita bisa merasa hanya bisa hidup dan bangga, itu biasanya akan kehilangan segala-galanya. Terus pokoknya ono ini, anut dan sebagainya. Tetapi kalau kita memiliki kekuatan bagaimana agar kita tuh dapat hidup, itu biasanya ada filter.
Nah, ada filter ini adalah sangat menarik yang harus kita lakukan di dalam hal ini. Maka kehidupan sekarang ini memang kadangkala ya nyenengke, kadangkala yang gawe mumet. Itu dunia sekarang. Nah, apapun yang terjadi sekarang ini, itu anak-anak mudah mengakses. Tadi yang saya sampaikan. Karena demikian apa? Karena dunia itu dijadikan sebagai the big village. Diumpamakan sebagai desa yang besar. Desa itu biasanya kan kecil toh. Ya ini. Desa itu biasanya kecil, tapi kalau dikatakan sebagai the big village, artinya begini, segala informasi yang ada di suatu desa itu bisa dilihat dalam segala hal. Artinya dunia ini, kejadian nenggone Amerika, itu bisa dilihat. Padahal adohe kaya ngono. Kejadian yang ada di Turki bisa dilihat. Ya kan? Itu bisa. Sekarang bisa diakses begitu gampang. Melihat Donald Trump saat sekarang di mana? Dengan Pak Prabowo itu kan. Udah ada MOU, ya. Ya ini langsung bisa diakses itu. Ya itulah dunia itu diibaratkan sebagai desa yang besar karena isinya itu desa itu macam-macam dan gampang, ya kan, bisa dilihat dan luar biasa. Nah, inilah sebagai penguatan di dalam adik-adik sebagai generasi Z, ya generasi Z ini mereka bisa cerdas karena disupport adanya teknologi, tapi saat yang sama mereka pun juga mengalami persoalan sendiri di dalam teknologi sendiri. Artinya kalau mereka ini ingin suatu harapan, kalau tercapai itu dia luar biasa. Tapi saat yang sama mudah mereka ini menjadi powerless, tidak berdaya ketika anak ini tidak sesuai dengan harapan yang dicita-citakan. Maka banyak orang yang bunuh diri. Itu kan dunianya sendiri yang masuk itu. Dia tidak bisa mengatasi dan lain sebagainya. Maka kita semuanya ini juga harus hati-hati ya dalam dunia sekarang ini. Ya, maka solusinya adalah agama. Jadi kalau di dalam hal ini terkait dengan ayat tadi, kejelasannya bahwa kalau ada ayat yang menerangkan terkait dengan informasi yang hadir, maka agar generasi itu menjadi penguat, maka jangan sampai kita telan mentah-mentah, tapi harus tabayun atau yang disebut sebagai validasi information. Jadi benar enggak, cek and recheck dulu, nggih. Yang kedua harus ada qanaah, saling menerima dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang membutuhkan sebuah kesabaran untuk menanamkan pada generasi Z. Nah, kalau ini bisa dilakukan, betapa idealnya kita urip di zaman modern ini. Salah satu ancaman ya akan bisa membentuk karakter sendiri sekarang ini dengan adanya lajunya teknologi sekarang. Saya bisa merasakan sendiri ya. Anak-anak kita ini ya di masyarakat itu sudah mahir banget untuk main teknologi itu, bapaknya, ibu atau siapa saja kalah, ya kan. Tapi anak ini sering mengatakan gitu aja nggak bisa, gitu itu. Nah ini sering kita lihat. Yang kedua, kalau disuruh oleh orang tuanya itu bahasanya dengan keasikannya, kalau pas main gadget itu kan jawabnya hanya ngose, nanti. Dan ini sudah termakan mereka ini sebuah informasi yang ada di dalam dirinya sendiri itu. Maka tetap relevan bahwa penanaman nilai agama itu sangat relevan untuk bisa menguatkan kehidupan di dalam dunia modern. Nah, itu kira-kira yang sangat menarik di dalam hal ini. Jadi memang saya harapkan generasi muda itu jangan sampai mudah putus asa. Setiap ada kesulitan, itu pasti Allah memberi segala kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi itu kira-kira ya. Jadi kita tidak boleh cepat berputus asa, glokro dan lain sebagainya itu ya. Ini memang sebuah penguatan supaya anak ini dibekali dengan nilai-nilai agama. Jadi agama ini nomor satu, number one agama ini supaya generasi ini kuat imannya, tidak mudah putus asa di dalam kesempatan ini. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama di dalam kesempatan ini, ayo
untuk bisa menguatkan ya kita hidup di dalam dunia modern saat sekarang ini yang serba tidak jelas arahnya, ya kan, dan sering menggoda manusia, maka mau tidak mau bahwa solusi adalah letaknya di dalam agama kita, agama yang kita anut, yaitu agama Islam tadi yang sudah kita sampaikan. Ya, di agama kita ini akan bisa untuk menjawab sebuah tantangan zaman, itu agama. Buktinya apa? Kita harus bisa calling down. Calling down-nya kalau ada sesuatu ya, misalnya kita harus tetap qanaah dan syukur. Allah ini akan bisa menambah kenikmatan manakala manusia itu mampu untuk bersyukur. Yang kedua, saya harapkan kepada generasi muda, untuk generasi Z, jangan segera putus asa, tetapi agama menawarkan solusi yang ampuh, yaitu apa? Kalau ada sebuah informasi, itu harus kita cek and recheck, ya, atau validasi information. Ini sangat penting. Benar nggak ini? Karena berita hoax itu selalu hadir dan selalu seliweran di hadapan kita semuanya. Nah, ini kira-kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan adik-adik tadi yang luar biasa ya. Wah, hebat-hebat anak-anak ini ya. Saya pikir itu tadi kan jawaban pertanyaan juga luar biasa itu. Mudah putus asa, mudah sering terjadi overthinking ya. Mereka ini mudah itu ya. Selalu berlebihan. Nah, maka sering melihat keberhasilan orang itu terlalu berlebihan. Ya. Terlalu berlebihan terus disibukkan dengan itu. Dan ini kan repot kalau tidak ada rasa syukur kita kepada Allah, ini akan repot. Maka harus qanaah, menerima dan merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan adik-adik tadi yang cukup luar biasa menurut saya. Nah, itu kira-kira, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan benar adanya yang saya sampaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Oke.